Selamat jumpa dengan saya di program apresiasi seni rupa. Kita akan membahas mengenai bab pertama, yaitu mengenai wawasan seni. Kalau kita bicara soal seni, maka yang kita bahas adalah mengenai kehidupan. Seni itu sendiri tidak dapat lepas dengan kehidupan. Dan seni ada ketika kehidupan ada, dan seni akan berakhir ketika kehidupan itu berakhir. Memang tidak bisa dipisahkan antara keduanya, dan dia berjalan bersama-sama. Selamat datang di dunia seni. Kita akan berjalan-jalan bersama. Kita akan melihat berbagai bentuk karya seni dan juga teknis pengerjaannya. Bagaimana dan apa itu seni, dan segala hal yang berhubungan dengan seni. Yuk kita mulai melakukan perjalanan kita. Mari. Tidak ada habisnya kalau kita bicara soal seni. Dan kalau kita ingin melihat ke dalam mengenai seni dan kesenian, maka kita harus mengupasnya satu persatu. Untuk seluruh kehidupan seni itu luas sekali, namun dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok besar. Yang pertama, seni yang dapat dinikmati oleh indera penglihatan, yang disebut dengan seni visual. Yang kedua, seni yang dapat dinikmati oleh indera pendengaran, yang disebut dengan seni audio, seperti yang saya dengar ini. Dan yang ketiga ialah seni yang dapat dinikmati oleh baik indera penglihatan maupun oleh indera pendengaran secara bersama-sama. Di sebelah saya ada sebuah karya seni lukis mengenai Tuhan Yesus yang sedang menderita. Ini contoh dari karya seni rupa. Kenapa disebut seni rupa? Karena karya ini memiliki rupa atau bentuk, dapat dilihat, dapat disentuh. Dan untuk karya seni rupa itu pun dikelompokkan. Karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Di sebelah saya ini termasuk karya seni rupa 2 dimensi. Kata dimensi artinya ukuran. Karya ini memiliki 2 ukuran, yaitu panjang dan lebar. Sedangkan karya seni rupa yang lain, seperti ini, salib ini, patung Yesus ini yang sedang disalib, termasuk sebagai karya seni rupa 3 dimensi. Mengapa disebut 3 dimensi? Karena memiliki 3 ukuran: panjang, lebar, dan tinggi. Baiklah, mari kita akan membahas karya seni rupa yang lain. Kita akan melihatnya di lapangan bersama-sama. Mari. Ya, baik. Yang ketiga adalah seni ilustrasi. Kata
ada 4 macam seni ilustrasi. Yang pertama, gerak ilustrasi yang biasa disebut dengan nama pantomim. Kemudian gambar ilustrasi yang kita kenal dengan nama gambar kartun, gambar karikatur, dan lain-lain. Kemudian suara ilustrasi atau suara yang menjelaskan yang biasanya mengiringi atau dibuat untuk melengkapi sebuah cerita agar lebih hidup, seperti suara burung, suara angin, suara tembakan, yang semua dibuat dalam studio rekaman. Dan yang terakhir ialah musik ilustrasi. Musik ini selalu mengiringi adegan-adegan, baik itu adegan dalam pembacaan puisi, adegan di dalam film, sehingga menambah seram cerita atau menambah sukacita atau sedih dalam cerita itu. Yang keempat adalah seni dekorasi. Kata dekorasi berasal dari kata to decoration, menghias, atau decoration sendiri yang artinya hiasan. Gunanya tentunya memperindah, membuat sesuatu yang tadinya tampil biasa menjadi lebih indah. Seseorang yang akan pergi kondangan tentunya dia berhias, menghiasi diri. Tapi aneh kalau kata dekorasi dipakai untuk orang yang sedang mempercantik diri. Biasanya dipakai dengan kata berdandan. Mobil juga bisa diperhias, diperindah. Namun lebih tepat dipakai istilah modifikasi. Ruangan diperindah, diberi hiasan, tapi tergantung kepada kebutuhan. Apakah untuk perayaan-perayaan atau untuk suatu acara pertemuan resmi, maka ada perbedaan dalam menghias ruangan. Menghias ruangan disebut dengan nama interior. Menghias luar ruangan disebut dengan nama eksterior. Baik, kita akan melihat bagaimana anak-anak kita membuat karya seni dalam bentuk 2 dimensi, yaitu di sini di dekat saya ada beberapa anak yang sedang membuat gambar dari desain interior, desain ruangan, dan berbeda-beda mereka mengerjakannya. Ada yang ruangan tamu, ada yang ruangan tidur, ada yang ruangan dapur. Mari kita lihat bersama-sama. Kita bisa melihat siswa ini sedang mengerjakan desain interior untuk sebuah ruang keluarga, di mana di dalamnya terdapat televisi, sofa, terdapat tangga naik ke atas dari samping, dan warna yang dominan pada karyanya yaitu hijau dan krem. Ya, berikutnya ada siswa yang tekun sekali mengerjakan gambar desain interior untuk ruang tidur. Kita bisa melihat pada karyanya ini jelas sekali kebutuhan ruang tidur
yaitu adanya tempat tidur, kemudian lagi diberi tambahan variasi. Di dalam ruang tidurnya terdapat juga televisi. Nah, dia benar-benar merencanakan suatu karya yang membuat nyaman penghuninya. Ya, di belakang saya ada teknis pengerjaan dekorasi yang dikerjakan oleh Pak Adrian dan anak-anak murid. Dalam pengerjaan dekorasi ini tidak lepas dari yang namanya proporsi, komposisi, unity, dan irama atau ritme. Unity artinya kesatuan, ritme, irama, balance, keseimbangan. Semua harus jadi satu kesatuan yang membuat karya yang sedang didesain atau dirancang ini menjadi sebuah karya yang bagus dan indah. Silakan diperhatikan bagaimana teknik pengerjaan dari sebuah spanduk berukuran besar untuk background dari acara panggung atau pementasan pagelaran band. Ya, setelah jadi dipasang, maka terlihatlah dekorasi untuk panggung, terutama spanduk di belakang panggung seperti ini. Strong when I'm on your shoulder.
gambar ibuku sewaktu bertemu, kembali sayupku dengan namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang, namun kasihnya padaku selalu ku kenang. Kelapisan kami pun bersama bertelur, memuji Tuhan yang dengan namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Ada namaku disebut. Seperti yang pernah saya utarakan, bahwa ketika kita membuat dekorasi, kita tidak lepas dari yang namanya prinsip-prinsip desain. Yang pertama saya ingatkan yaitu komposisi, yang kedua proporsi, yang ketiga ritme, yang keempat unity, dan itu semua ada dalam satu kesatuan, tidak terlepas satu dengan yang lain, sehingga semuanya menjadi satu unsur-unsur yang menunjang sebuah keindahan. Di belakang saya ada beberapa karya. Kita bisa melihat di sini warna-warna yang dipakai benar-benar warna-warna yang ceria, menarik, indah. Karena kebetulan saya ada di perpustakaan dari TK, di mana TK membutuhkan warna-warna yang cukup menarik untuk membangkitkan semangat mereka berkarya. Dan kita bisa melihat bahwa bagaimana semangat itu ditimbulkan dari sejak dini. Kalau tadi kita melihat mereka berkarya di sana, tadi di kelas mereka bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk membuat karya. Kita bisa melihat bagaimana mereka dengan semangat yang menggelora dipandu oleh guru-guru mereka menciptakan sesuatu yang indah. Nah, sesuatu yang indah itu kalau tidak dari awal digerakkan dalam pendidikan mereka dari mulai TK, bahkan kalau bisa sebelumnya masuk, orang tua di rumah sudah biasa memberikan mereka pendidikan mengenai warna-warna sehingga mereka bisa melihat dan mengerti, itu akan membentuk pribadi mereka di kemudian hari menjadi lebih bisa berkembang dengan baik ketimbang anak yang belum pernah mengenal soal warna dan soal bagaimana seni itu sebelumnya. Oke, terima kasih. Saya akan bawa Anda kembali jalan-jalan ke tempat yang lain. Yuk, mari.
berapa jam dikerjakan karya ini? Hah? Yang depannya kan? Yang apanya? Iya. Oke, berapa jam lo dikerjakan? Salah satu kegiatan seni rupa yaitu khususnya seni dekorasi. Di sini para siswa mencoba untuk membuat maket dari satu tragedi kecelakaan kereta api dengan menggunakan bahan, dapat kita lihat di sini mereka menggunakan bahan kapas yang dicampur dengan lem, kemudian ditaruh dataran-dataran rendahnya yang nanti kemudian akan dicat hijau seolah-olah menjadi rerumputan. Maket dari rumah dusun ini terbuat dari bahan stick es yang ditempel-tempel dengan menggunakan lem. Di sebelahnya juga kita bisa saksikan ini semua terbuat dari bahan stick es. Perahu layar ini terbuat dari karton dan bahan penunjang sapu lidi. Ini sebuah diorama dengan menggunakan bahan gabus dan karton. Baik, yang kelima, seni reklame. Kata reklame berasal dari kata re dan klamos, yang artinya re berulang-ulang dan klamos menyebutkan, sehingga menjadi menyebutkan secara berulang-ulang. Dapat kita lihat dalam sehari-hari bagaimana orang jualan menawarkan barang dagangannya secara berulang-ulang dia sebutkan, atau penjual ketoprak dengan memukul-mukul piring ting 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 sehingga semua orang mengetahui bahwa dia lewat.
Dalam sehari-hari, seni reklame tampil dalam banyak bentuk. Misalnya spanduk, kemudian baliho, billboard, folder, brosur, selebaran, display atau pajangan, dan window display atau etalase. Dan masih ada lagi yang lain. Nah, kemudian seni yang keenam adalah seni kerajinan. Seni kerajinan banyak sekali meminta konsentrasi dari pembuatnya karena ini menyangkut tangan, keterampilan tangan dalam mengerjakan. Ada 5 seni kerajinan. Yang pertama, seni kerajinan batik dapat kita jumpai di Jogja, Pekalongan, Solo. Kemudian seni kerajinan anyam dapat dijumpai di daerah Tasikmalaya dan daerah Purwakarta. Kemudian seni kerajinan ukir ada di Bali, seni kerajinan pahat, dan seni kerajinan keramik atau gerabah yang ada di Pleret. Nah, baik. Telah 6 seni dalam seni rupa yang kita bahas, dan kita akan melihat bentuk mereka di lapangan, seperti apa bentuknya mereka masing-masing. Mari, Anda saya ajak melihat di luar bentuk dari semua yang telah saya utarakan tadi. Mari. Kegiatan melukis dapat dilaksanakan di atas berbagai macam media. Di antaranya seperti yang kita saksikan, siswa kelas 3 sedang mengerjakan lukisan dengan media kanvas dan cat minyak. Siswi ini mengambil tema kehidupan dengan objek hewan unggas. Aliran yang diambilnya adalah naturalis dengan warna-warna hijau sebagai warna yang dominan, sebagai warna yang juga mewakili dari kehidupan nyata. Ya, ini masih tema kehidupan dengan objek ikan. Warna biru sebagai warna dominan, tempat di mana ikan itu berada yaitu laut, dengan nuansa keputih-putihan sebagai variasi untuk warna air. Sedangkan gambar yang satu ini mengambil objek pemandangan alam dengan warna hijau sebagai warna dominannya.
Dan kita lihat siapa yang melukis. Oh, ternyata lumayan cantik juga. Oh ya, makasih.